Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akom semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di depan saya ini ada sebuah laptop second, yaitu Dell XPS L322X. Dell XPS L322X ini diproduksi sekitar tahun 2013-2014. Dan pada waktu itu ada dua varian Dell XPS L322X ini. Dikarenakan ini seri premium, maka hanya ada dua varian saja, yaitu Core i5 dan Core i7. Dan yang ada di depan saya ini adalah Dell XPS L322X yang seri Core i7 atau seri yang paling tertinggi. Dan pada waktu itu Dell XPS yang Core i5 itu seharga kurang lebih 20 jutaan. Dan yang seri ini pada waktu itu sekitar 25 jutaan. Wow, mantap ya. Nah, sekarang laptop ini sudah bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar 3,5 sampai 4,5 juta saja. Bandingkan jika kalian membeli laptop baru dengan harga 3,5 sampai 4,5 juta, maka kalian akan mendapatkan spesifikasi yang hanya dual core saja. Dan dengan membeli laptop second, kalian akan bisa mendapatkan laptop yang mempunyai spesifikasi paling premium di kelasnya, yaitu Dell XPS L332X dengan spesifikasi Core i7 generasi 3 dan RAM-nya 8GB, ditambah lagi dengan SSD-nya yang 256GB. Mantap betul ya. Oke, bagaimana review dari Dell XPS L322X yang ada di depan saya ini, dan apakah masih worth it untuk zaman sekarang, yaitu tahun 2019? Langsung saja kita lihat, tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti video-video kami untuk kedepannya. Terima kasih, selamat menonton. Dell XPS L322X merupakan laptop ultrabook yang diproduksi sekitar tahun 2013-2014. Ada dua variasi spesifikasi dari laptop Dell XPS L322X, yaitu variasi untuk prosesor Core i3 dan variasi untuk prosesor Core i5. Dell XPS yang ada di depan saya ini mempunyai spesifikasi Core i7 generasi ketiga 3520M berkecepatan 2,0 up to 2,5 GHz, RAM 8GB DDR3L, SSD 256GB bertipe M2 SATA, dan VGA Intel HD 4000, dan terakhir LED 13,3 inci, IPS Full HD 1080p widescreen. Sekilas laptop ini terlihat mewah karena desainnya yang tipis dan juga bahannya yang aluminium. Ditambah lagi seri XPS termasuk seri tertinggi dari keluarga Dell. Keluarga Dell mempunyai beberapa varian, mulai dari Dell Inspiron, Dell Studio, Dell Latitude, dan Dell XPS. Seri tertinggi adalah Dell XPS dan harganya pun juga paling di antara kategori Dell seri-seri yang lain. Kita fokus kepada Dell XPS L322X yang ada di depan saya ini. Mulai dari sebelah kiri, di paling belakang ada AC adaptor, USB 3.0, ada jack audio. Nah, ini karena barang second jadi fisiknya kurang begitu bagus ini sob ya. Di bagian depan belakang ini ada speaker yang mana sudah stereo. Ada dua speaker di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan itu mulai dari belakang ada slot Thunderbolt. Kemudian di sampingnya itu ada USB 3.0 dan yang sebelahnya ini adalah indikator baterai. Jadi ketika dalam kondisi mati maka bisa dipencet indikator baterainya untuk mengetahui sampai di mana baterainya masih terisi. Kemudian keyboardnya sob, ini sudah mempunyai backlight ya, atau lampu yang ada di belakang keyboardnya. Casingnya mulai dari belakang itu terbuat dari aluminium. Jadi ketika ada orang yang melihatnya dari belakang itu, maka ini akan terlihat seperti laptop mewah. Memang ini laptop mewah ya. Namun dengan adanya casing aluminium yang seperti ini menandakan ini ingin bersaing dengan seri Apple atau MacBook, terutama yang MacBook Air. Di bagian depan pun juga terlihat simple seperti halnya MacBook ya. Namun ini karena bahannya yang ngedoff jadi susah untuk dibersihin.
Mungkin itu yang menjadi kekurangan dari laptop Dell XPS L322X ini ya. Kemudian webcamnya masih standar yaitu 1,3 megapiksel dan layarnya ini IPS sob. Jadi sangat bening kalau dibandingkan dengan laptop-laptop lain. Mouse-nya pun juga sensitif ya, walaupun ini second tapi masih sensitif seperti laptop baru. Juga ditambah lagi dengan multi touch yang masih berfungsi dengan baik seperti halnya MacBook. Ketika kita pencet dua jari ke atas maka akan scroll up, scroll down. Ketika kita pencet dua jari satu kali maka akan seperti klik kanan. Tombol dari keyboardnya pun juga masih empuk sob. Recommended untuk Anda yang sering menggunakan laptop untuk kebutuhan Microsoft Office ataupun untuk mengetik. Ditambah lagi ada lampu yang menghiasi sehingga ketika sobat semuanya yang mengerjakan pekerjaan di malam hari atau di tempat yang ruangannya gelap tak ada lampu, maka lampu ini sangat membantu untuk menerangi keyboard yang mungkin akan dipakai sobat semuanya. Kecerahannya pun bisa diatur dengan menekan Fn dan juga tombol F5. Sehingga ketika tidak dipakai backlightnya maka bisa dimatikan dengan manual. Selain itu yang bikin XPS ini mewah adalah penampilan LCD yang sudah Full HD. Resolusi Full HD ini memberikan kenyamanan kepada kita untuk melihat layarnya secara detail. Ketika kita memutar video dengan beresolusi yang 4K atau 4K, itu akan terlihat sangat detail gambarnya. Nah, ini karena kita pakai kamera HP, jadi ya hasil gambarnya tidak begitu bagus. Namun kalau sobat bisa melihat di depan saya atau di depan laptop ini pas, maka sobat akan merasakan kejernihan dari gambar yang dipantulkan dari layar IPS ini. Jarang banget ada laptop yang IPS namun harganya 3 jutaan sob. Baru ini saya menemukan laptop yang layarnya sudah IPS, harganya 3 jutaan dan sudah Full HD Core i7 pula. Mau membantah apa lagi coba? Sehingga saya rekomendasikan untuk sobat semuanya yang suka menonton film-film yang 4K atau beresolusi besar, karena dengan laptop ini penampilan warnanya jelas sekali terlihat. Dan juga mungkin cocok untuk kalian yang suka editing video atau mungkin suka desain grafis. Pantulan warnanya sangat jernih-jernih. Sobat bisa buktikan sendiri di sini. Baterai dari laptop ini adalah berkapasitas 4700 mAh atau 6 sel. Jadi ketika ini dipakai untuk Microsoft Word atau untuk sekedar browsing maka tahan sampai 6 jaman. Namun kalau kondisi second, sobat perlu mengecek dulu wear levelnya ada berapa, karena itu akan mempengaruhi keawetan dari baterai yang akan dibeli. Casing belakangnya sangat simple dan ada chrome yang di tengahnya bertulisan XPS. Menurut saya ini tidak fungsi ya, karena tidak terlihat. Ini akan terlihat ketika mau diservis saja, karena kalau diservis pasti akan membuka di belakangnya. Nah, untuk hardware-nya juga manajemennya sangat bagus sobat. Jadi sobat tak perlu khawatir karena di sini ada ventilasi yang sangat panjang sehingga akan memaksimalkan udara yang di dalam, udara panas yang di dalam untuk keluar dengan bagus. Kalau kita bisa melihat dalamnya itu seperti ini. Manajemennya sangat rapi dan mudah untuk mengupgrade. Dan yang hanya bisa diupgrade itu hanyalah SSD sobat. RAM-nya onboard. RAM-nya onboard dan juga RAM-nya onboard dan prosesornya pun juga onboard. Jadi hanya bisa mengupgrade SSD. Oke, itu tadi ya sob, review singkat mengenai Dell XPS L322X. Ya, itu tadi review singkat mengenai Dell XPS L322X. Semoga kalian semuanya bisa mendapatkan informasi dari video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Apabila ada kritikan atau saran yang menarik dan membangun atau yang pedas, ya nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.